Shalom, memasuki bulan Juli 2020 ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan hari-hari kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Baik umat Tuhan yang ada di rumah dan kita semua yang ada di tempat ini, marilah kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepadanya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, oleh kemurahan Tuhan saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah di minggu pertama di bulan yang baru, Minggu 5 Juli 2020. Dan hari ini setelah ibadah akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Oleh karenanya saya memohon kepada Bapak Ibu Saudara untuk persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebaikan Tuhan. Demikian juga saya menghimbau untuk menyiapkan sepotong roti ataupun crackers atau kue untuk sama-sama menerima tubuh Yesus, dan anggur apabila Bapak Ibu di rumah tidak ada boleh diganti dengan teh atau sirup. Saya Pastor Heni Rarung Tanot bersukacita untuk melayani Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Demikian juga abdi-abdi Tuhan bersama saya hari ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan menuntun kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Adapun tema hari ini, tetap kita masih mempelajari Kisah Para Rasul 7, ayatnya hari ini yang ke-54 sampai dengan 60 dengan tema Kesaksian dan Pembelaan Stefanus ke-6 dengan subtema Tantangan Stefanus sebagai Saksi Kristus. Namun sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan tasbihkan ibadah pada hari ini. Pertolongan kepada kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya kami terus datang kepadamu, tanda kami mengandalkan Engkau. Kami tidak bisa berbuat dan hidup tanpa Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memperhatikan jalan hidup kami. Tuhan senantiasa mendengarkan seruan kami. Oleh karenanya hari ini di kesempatan yang indah, ibadah serta kami siap berpesta bersama Engkau menerima tubuh dan darah-Mu. Kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan Engkau dan roh kami diberikan kekuatan semangat baru agar iman kami bertumbuh oleh karena kami mendengar kebenaran firman Kristus. Mari berkaryalah dalam kami Roh Kudus agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan dan Engkau yang menuntun dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesaksian dan pembelaannya, Stefanus membuktikan iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Tidak ada sama sekali rasa ketakutan, tidak ada rasa kegentaran, tidak juga ada kegelisahan di dalam dirinya ketika dia harus berhadapan dengan mahkamah agama. Hal ini karena dia sungguh percaya bahwa Yesus ada bersama dia. Yesus Kristuslah yang memampukannya sehingga setiap kesaksian yang dia berikan, Stefanus dapat menyampaikannya dengan baik, dapat menyampaikannya dengan berhikmat, serta dengan jujur dan mengandung kebenaran yang nyata. Hal ini dia alami dan boleh terjadi karena dia penuh dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah kunci sebagai penggerak dari setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Namun, Stefanus juga menghadapi beberapa tantangan yang harus dia hadapi ketika dia ada di tengah-tengah pengadilan oleh Mahkamah Agama. Saya mencatat ada 5 poin tantangan yang dihadapi oleh Stefanus. Yang pertama, Stefanus menghadapi tantangan bagaimana dia harus memiliki keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-54 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Stefanus berdiri dan dihakimi di hadapan majelis agama di pengadilan. Dan majelis agama ini adalah seorang imam besar, sehingga dia punya kekuatan kuasa yang tidak bisa dibantah. Dan Stefanus juga dikelilingi oleh 71 pria dan saksi palsu di sana. Ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dihadapi. Tapi di dalam pembelaan atas dirinya, Stefanus tidak pernah membela diri atas apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan untuk Tuhan. Tetapi dia senantiasa meninggikan Tuhan Yesus. Dia memuliakan Yesus, serta dia menyampaikan Yesus dengan berani bahwa Yesuslah Mesias. Bukan sekedar pribadi Yesus yang agung, yang mulia, yang kudus dan tidak bercacat serta tidak berdosa. Tetapi karya Mesias di atas kayu salib itu karya yang agung, yang besar dan mulia. Dan sebentar kita akan menerima tubuh dan darahnya oleh karena boleh kita memperingati
kasih yang besar dari Tuhan kita Yesus untuk memenangkan setiap jiwa saudara dan saya dari dosa, dari maut. Stefanus sungguh memiliki hati yang penuh kasih. Dia mau merendahkan dirinya sehingga waktu Stefanus memberitakan firman menegur dosa mereka, Stefanus hanya bersaksi menceritakan bagaimana bangsa yang besar yang dipilih Tuhan itu adalah bangsa yang selalu diperhatikan Tuhan, yang didengar seru doa mereka karena penderitaan dan sengsara mereka, dan Tuhan sendiri luar biasa mengasihi mereka untuk membebaskan mereka dari masa kelam bangsa itu. Tetapi bangsa itu begitu tegar tengkuk, selalu memberontak di hadapan Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan dengan menyembah berhala. Dia tidak mempercayakan bahwa Tuhan mampu membawa mereka keluar sebagai bangsa yang besar, yang sungguh-sungguh merdeka oleh karena kasih dan setia Tuhan. Ketika Stefanus memberitakan kebenaran ini, maka anggota-anggota mahkamah agama tambah besar marah. Mereka sampai katakan bahwa tertusuk hati mereka. Artinya bahwa kemarahan yang sangat, terutama ketika Stefanus menegur dosa mereka. Dan setiap kebenaran yang disampaikan, saya percaya tidak seorang pun yang dapat menyangkal kebenaran. Sehingga hakim-hakim sudah kehabisan akal mereka. Dan yang ada mereka menjadi benci, mengeluarkan amarah dengan emosi yang tidak terkendalikan. Inilah orang-orang yang dikatakan seperti Kisah para Rasul 7, bahwa mereka adalah orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, dan selalu menentang Roh Kudus. Ciri orang yang menentang Roh Kudus adalah orang yang tidak bisa ditegur, yang tidak pernah merasa dia berdosa. Terlebih lagi mereka adalah tokoh-tokoh agama, sehingga mereka merasa bahwa mereka kenal dengan Tuhan, mereka berkenan selalu di dalam Tuhan. Inilah ciri orang yang menentang Roh Kudus. Tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Stefanus adalah Stefanus harus memiliki keberanian untuk berkata yang benar. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Oleh karenanya 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Seorang Stefanus pasti menyadari bahwa ia sedang menghadapi tantangan yang besar. Mari kita sama-sama membaca ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Tuhan dan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Bapa. Saudara, ini adalah kebenaran. Ini adalah rema dan kuasa Roh Kudus yang menghidupi Stefanus ketika itu, memenuhi seluruh hati, pikiran dan keberadaannya, sehingga Roh Kudus memampukan Stefanus untuk melihat supranatural di luar daripada kemampuan manusia biasa. Nah, Stefanus waktu dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan memampukan dia memperlihatkan kemuliaannya. Saat Stefanus menatap ke langit, Stefanus melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Dan ini yang disampaikan
Stefanus di hadapan mahkamah agama dan seluruh anggota yang ada di sana ketika itu. Tetapi biasanya yang kita dengar di dalam nats kitab suci, bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa, bukan berdiri. Maka mahkamah agama berpikir bahwa Stefanus sedang bersaksi dusta. Kenapa? Karena mereka ingat di dalam Daniel 7 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bapak Ibu Saudara, Stefanus ketika menyatakan apa yang dia lihat, mahkamah agama semakin geram, semakin benci, semakin rasanya ingin menangkap dan membunuh Stefanus tanpa proses pengadilan yang benar. Karena ini merupakan tantangan Stefanus yang ketiga, di mana Stefanus harus memiliki keberanian untuk menghadapi penolakan terhadap kebenaran yang dia lihat sendiri. Ketika dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan daripada Bapa, di mana Bapa memberikan tanda bahwa Yesus yang akan memerintah dari seluruh bangsa-bangsa yang ada. Dia yang diberikan kuasa dan kuasa itu tidak tergoncangkan dan untuk selama-lamanya. Di sana Stefanus bertambah imannya, bertumbuh dan semakin kuat. Dia yakin bahwa Yesus akan menyambut dia di dalam kerajaannya. Ini luar biasa. Sehingga timbul keberanian itu seperti dicas. HP kalau dicas itu semakin kuat. Semakin cepat jalannya. Ini pula yang dialami oleh Stefanus. Tetapi ketika Stefanus menerima tantangan penolakan terhadap kebenaran yang dia lihat, karena mahkamah agama dan seluruh anggota-anggotanya merasa bahwa Stefanus itu sedang menyamakan dirinya dengan Daniel. Karena ketika itu Daniel mengalami penglihatan yang sama seperti Stefanus saat itu. Sehingga mereka tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Stefanus. Daniel melihat penglihatan tentang anak manusia berdiri di hadapan Tuhan, yang artinya bahwa Daniel melihat Yesus setara dengan Mesias. Maka kalau mahkamah agama menyatakan dan mengakui bahwa apa yang dia lihat Stefanus ketika itu benar, berarti dia juga mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Maka mereka bukannya bertobat dan menerima akan apa yang dilihat oleh Stefanus. Karena mereka tidak dapat melihat seperti Stefanus melihat. Dengan mata roh dibukakan oleh kuasa Roh Kudus, maka mereka sangatlah begitu geram dan semakin marah. Dan apa yang terjadi? Stefanus diseret. Stefanus di sana dikatakan di ayat 57 sampai dengan ayat 58. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Maka menyeret dia keluar kota lalu melemparkannya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Stefanus diseret-seret seperti sampah di sepanjang jalan dari Yerusalem keluar tembok kota. Karena mereka merasa mereka harus mempertahankan kesucian kota Yerusalem. Mereka tidak mau dikotori oleh darah seorang Stefanus yang dianggap sebagai penghujat Musa dan Tuhan. Dan
hukuman sebagai penghujat, yaitu hukuman mati atau hukuman rajam. Mari kita sama-sama membuka dari Imamat 24 ayatnya yang ke-23. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, mereka menganggap bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Tuhan, maka hukumannya adalah hukuman rajam. Dilempari batu sampai mati. Ini merupakan hukuman yang sungguh menyakitkan, yang sungguh kejam dan sadis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka berpikir kalau darah itu mengotori. Mereka berpikir bahwa tanah Yerusalem, tanah yang suci. Padahal segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah fana, adalah kotor. Hanya kehidupan orang percaya yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, itulah yang dapat disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus Kristus sendiri. Tetapi bangsa Israel masih memikirkan secara material. Mereka tidak memikirkan spiritual yang lebih diutamakan. Oleh karena itu hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya berharap untuk kita tidak memperlihatkan gedung gereja yang suci sehingga orang tertentu yang hanya dapat masuk. Tetapi kitalah sesungguhnya gereja yang harus terus menjaga kesucian hidup, kekudusan di dalam Kristus Yesus, untuk kita mampu ditawan di dalam seluruh pikiran kita yang seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dan hati kita dipenjarakan oleh keinginan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya saja. Mari kita mau melihat dengan realitis bahwa kehidupan ini tidak ada yang suci walaupun Yerusalem sekalipun. Bapak Ibu Saudara, namun sesungguhnya orang Yahudi saat itu tidak berhak membunuh Stefanus. Karena apa? Karena mereka ada di bawah kekuasaan Romawi ketika itu. Tetapi karena kebencian serta emosi yang memuncak, mereka mengabaikan hukum yang ada. Saya berharap untuk kita sebagai orang-orang percaya hidup di dalam kebenaran, menegakkan keadilan, dan terus minta tuntunan oleh Roh Kudus agar kita memiliki ketepatan di dalam berpikir, ketepatan dalam mengambil segala keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang yang bernama Saulus. Saksi-saksi ini adalah saksi-saksi palsu. Bapak Ibu ingat mungkin di Kisah Para Rasul 6 ayat 13. Nah, para saksilah yang harus melempari batu pertama kali untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, sungguh berani. Mereka bisa bohong, mereka bisa menipu, menyatakan bahwa Stefanus salah, dan mereka harus mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Tuhan. Tapi kita mau lihat apa yang dilakukan oleh Stefanus. Yang keempat, Stefanus menghadapi tantangan bagaimana dia harus memiliki keberanian untuk tetap setia kepada Tuhan dengan bisa mengampuni. Ini luar biasa ya. Setia kepada Tuhan bukan berarti kita sebagai orang yang beragama Kristen. Tetapi setia kepada Tuhan tetap kita hidup militan, berpegang kepada kebenaran, walaupun begitu banyak tantangan dan risiko yang harus dihadapi. Ini sangat sulit. Terlebih lagi di hari-hari yang begitu mencekam kita, yang begitu menakutkan. Dengan adanya pandemi COVID-19, mungkin kita begitu sedang menghadapi kesengsaraan, sakit penyakit, harus membayar biaya-biaya rumah sakit ataupun kewajiban-kewajiban yang ada. Jangan tergoyahkan. Percaya bahwa Tuhan sedang memperhatikan jalan hidup setiap kita. Disinilah tantangan iman buat saudara dan saya.
disinilah Tuhan sedang menguji apakah engkau tetap setia kepada Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Raja kita yang sanggup memulihkan segala suasana, situasi, dan kondisi kita. Dan saat itu Stefanus menghadapi amarah mereka. Sama sekali Stefanus tidak menunjukkan kegentaran, ketakutan, atau kegelisahan. Dalam mempertahankan iman percayanya, Stefanus lebih rela kehilangan nyawanya daripada kehilangan imannya. Ini martir yang luar biasa dan tidak mudah. Di beberapa daerah banyak orang mengalami ini. Oleh karenanya kita terus berdoa untuk misi-misi yang sedang dikerjakan oleh abdi-abdi Tuhan. Meskipun dalam kesakitan saat dirajam, tetapi dia mampu berdoa dengan tuntunan Roh Kudus. Dengan iman dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dia dapat melakukan ini, dia dapat berkata kepada ini, berkata seperti itu karena dia ingat bahwa Yesus pernah lakukan hal yang sama ketika Yesus juga harus mati di atas kayu salib. Saat itu firman belum ditulis, tetapi para rasul telah mengajar Stefanus, dan Stefanus ini bukan seorang tokoh agama yang hebat. Dia hanya orang awam biasa, umat Tuhan biasa. Tetapi karena pendengarannya, telinganya selalu mendengar firman yang disampaikan para rasul, dan dia boleh menghidupi firman itu dalam dirinya, maka kuasa Roh Kuduslah yang menawan hatinya, yang memimpin dia, dan dia menyerahkan seutuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Di sanalah Stefanus bertumbuh luar biasa melebihi tokoh-tokoh agama. Jadi hari ini jangan katakan bahwa saya orang awam, saya tidak pernah sekolah tentang Tuhan, saya bukan keluar dari teologi, ya. Tetapi setiap Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ketika engkau baik-baik mendengar dan hatimu terbuka untuk Roh Kudus yang sedang mengajarkanmu dan menuntunmu dalam seluruh kebenaran, dan engkau menerimanya, meresponinya dengan sukacita serta menghidupinya sehingga engkau mampu melakukannya, itulah perkenanan Tuhan. Dan ketika itu, walaupun dia dalam kesakitan, dengan iman dan dia percaya apa yang dialaminya hari itu, dia sedang belajar sesuatu, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang mampu memberikan kekuatan kepadanya, yang menopang dia. Dan hari ini kita belajar sesuatu yang berharga dari seorang Stefanus, di mana Stefanus memiliki iman yang kuat, iman yang militan, dan punya integritas terhadap Tuhan yang tinggi, dan berpegang atas pribadi Tuhan yang agung serta karya Tuhan yang luar biasa. Dan kita belajar ada 4 poin iman. Dari pertama tentang Stefanus yang kita telah sama-sama dengar. Yang pertama, Stefanus memiliki iman sehingga imannya melatih setiap kita juga melihat untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada kesukarannya, bukan kepada tantangannya. Yang kedua, iman menjadikan kita kuat menghadapi tantangan itu. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga sampai 4. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam umat-umat Tuhan kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Iman memampukan setiap kita melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan manusia dan kekuasaan benda. Maka ketika dia menghadapi seorang imam besar, mahkamah agama yang menghakiminya, dia tahu bahwa kekuasaannya dibawa dari kuasa Tuhan yang dia sembah, yaitu Yesus Kristus.
Dia tahu segala benda yang dipakai apapun untuk merajamnya ada di bawah kekuatan dan kuasa Tuhan. Sehingga dia bisa kuat dan bertahan. Saya yakin dan percaya Tuhan menghilangkan rasa sakit ketika itu. Sehingga dia dimampukan untuk kuat dan bertahan. Saudara, alami kasih mujizat yang Tuhan sanggup lakukan lebih banyak dari apa yang saudara doakan hari ini. Dan yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang baik. Karena melalui iman memberi pengaruh untuk selalu berbuat benar dan baik dalam ketepatan Tuhan. Ini iman yang dimiliki Stefanus. Dan saya berharap iman ini juga yang menghidupi setiap Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan saya yang ada di sini. Tantangan yang kelima yang dihadapi oleh Stefanus adalah dia harus memiliki keberanian karena kasih untuk mengampuni. Ayat yang ke-59 dan ayat yang ke-60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara, Stefanus berseru kepada Tuhan untuk musuh-musuhnya. Dan terbukti kuasa doa yang sanggup menggerakkan Tuhan. Sehingga Saulus, di mana dia menjadi saksi dusta, sanggup melihat bagaimana Stefanus dibunuh dengan rajam, bisa bertobat. Dan bahkan menjadi rasul yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Sampai Paulus mengajarkan di dalam firman-Nya, dalam perkataannya. Dia katakan dalam Filipi 1:1, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah doa dari seorang Stefanus ketika dia sebelum menghadapi ajalnya, dia minta Tuhan memberkati musuh-musuhnya, tidak menanggungkan dosanya. Saudara, luar biasa. Oleh karena itu bagaimana saudara dan saya hari ini? Bagaimana kita sebagai pengikut Yesus? Filipi 1:22 mengajarkan kepada kita, tetapi jikalau aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah yang dimaksud adalah buah dari iman, yaitu kesetiaan. Ketaatan dan ketepatan sesuai dengan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menyenangkan Tuhan. Kita harus dapat menjadi teladan melalui kehidupan keseharian kita dan menunjukkan buah iman. Oleh karena itu kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jaga kesucian hidup, jaga emosi kita agar kita tidak menghumbar dan memuaskan hawa nafsu kita. Agar kita juga tetap konsisten dan setia pada Tuhan. 3 hal teladan dalam diri Stefanus. Yang pertama, saya melihat bahwa Stefanus selalu dipimpin Roh Kudus dalam pelayanannya. Yang kedua, hidup dari seorang Stefanus selalu dipimpin Roh Kudus dalam seluruh gerak hidupnya. Apapun yang dia lakukan itu atas pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Baik yang dilakukan, yang dikatakan, yang dipikirkan. Biarlah hidup kita juga seperti Stefanus yang rela dituntun dan dipimpin Roh Kudus dan tidak memberontak, tidak menentang Roh Kudus. Dan yang ketiga, Roh Kudus pula yang memberi kekuatan kepada seorang Stefanus ketika mengalami penderitaan. Sehingga kita bisa setia sampai akhir dari hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya seluruh penderitaan ada waktu akhirnya. Dan percayakan seluruh kehidupan kita di dalam tangan kekuatan kuasa Tuhan. Namun ada tanggung jawab yang Bapak Ibu dan Saudara serta saya harus kerjakan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mintalah hikmat. Apa yang harus kita lakukan dan kerjakan. Sehingga Tuhan yang akan membuka jalannya dan memberitahu arah mana yang harus kita tempuh, apa yang harus kita ambil dalam keputusan, dan bagaimana caranya untuk kita menerima janji Tuhan itu. Kesimpulannya, sebagai pengikut Kristus, prioritaskanlah Tuhan. Fokuslah pada kehendak Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus.
Berserulah senantiasa untuk menerima kekuatan dan kuasanya, sehingga kita sanggup menerima janjinya. Yohanes 15 ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk sebentar menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu, saya memohon pada Bapak Ibu Saudara harus mempersiapkannya, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah menerima firman kebenaran-Mu. Biarlah firman itu terus menghidupi hati kami, membawa pikiran kami untuk tertuju fokus kepada Tuhan, sehingga tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga kami mampu berani berkomitmen untuk kami tetap setia, taat, dan memiliki ketepatan seperti yang Tuhan kehendaki untuk apa yang kami katakan, untuk apa yang kami pikirkan, dan apa kami lakukan. Dan saatnya kami mau menerima kasih karunia Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus Kristus, untuk kami dibaharui, menyatu di dalam Engkau, dan kami diingatkan bahwa Yesus senantiasa bersama kami, ada di dalam kami, menghidupi kami, agar kami senantiasa menjadi satu dan menjadi satu dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, Tuhan, jikalau Engkau dapati hati dari setiap umat-Mu, baik yang di rumah maupun abdi-abdi Tuhan yang ada bersama saat ini, di mana hati mereka ada yang terluka, hati mereka ada yang sedang dalam amarah, sedang dalam kebencian, Tuhan, biarlah Engkau ampuni, sehingga penyelesaian dosa mereka boleh memberikan kelayakan bagi mereka menerima pesta bersama Engkau, makan minum tubuh dan darah-Mu. Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan abdi Tuhan, biarlah saat ini masing-masing mengkoreksi diri. Saya berikan 2 menit. Bapa di surga, Engkau telah mendengar setiap doa kami, dan rasa menyesal kami serta pertobatan kami, biarlah itu menjadi satu tanda bahwa kami mau dibaharui, dan darah Yesus menyucikan kami dari segala dosa kami, dan upah dosa yaitu mau tidak berkuasa atas kami lagi. Oleh karenanya Tuhan, dengan perkenanan Tuhan, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sebelum kita menerima tubuh Tuhan dan darah Yesus Kristus, silakan Bapak Ibu mempersiapkan roti ataupun crackers atau biskuit yang ada di rumah untuk kita sama-sama, dan saya akan memimpin sama-sama menerima tubuh dan darah Yesus. Dan persiapkan anggur, baik itu boleh juga diganti dengan teh atau sirup. Sementara Bapak Ibu mempersiapkannya, biarlah tetap ada di dalam hadirat Tuhan melalui pujian-pujian berikut ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
kagumi Yesus Engkau, ku kagumi. Saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Angkatlah roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Tanda ini adalah tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita karena dosa-dosa kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau engkau percaya bahwa ini adalah tubuh Yesus di mana saat engkau menerima dan memakannya, tanda engkau telah bersatu dan menyatu dengan Yesus Kristus. Oleh karenanya engkau siap dituntun oleh seluruh kebenaran firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalammu. Dan engkau siap dikuasai serta dipimpin oleh Roh Kudus. Jikalau engkau katakan ya dan percaya, maka sebagai abdi Tuhan, saya katakan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita dengan tangan kanan. Saya akan bacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh Rohku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah dengan darah Yesus Kristus engkau mengakui bahwa saat ini engkau ada di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus yang diberikan kepadamu? Bukankah dengan darah Yesus Kristus engkau mengakui bahwa segala hakmu, segala keinginanmu harus dikuasai oleh kekuatan kuasa yang datang daripada Roh Kudus untuk membawa engkau mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam dirimu. Dan engkau diberikan kekuatan kuasa melalui darahnya, di mana kuasa dosa tidak lagi berkuasa atasmu. Dan maut telah dikalahkan. Jikalau engkau percaya sebagai abdi Tuhan, saya meminta untuk minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa mengucap syukur. Kembali kami datang kepadamu Bapa dengan rasa syukur tak henti-hentinya. Kami mengingat kasih-Mu yang besar dan kebaikan-Mu bagi jiwa kami masing-masing. Sehingga kekuatan kuasa iblis tidak lagi berkuasa atas kami. Tetapi dosa telah hilang kekuatan dan kuasanya. Oleh karena darah Yesus yang mengalir, oleh karena tubuh Yesus yang hidup di dalam kami, sehingga kami tidak lagi hidup menurut kedagingan kami, tidak lagi menurut hawa nafsu kami, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Tetapi kami sungguh-sungguh Tuhan dibaharui oleh kuasa-Mu untuk menyatu bersama-Mu dan mempunyai kuasa yang luar biasa. Sehingga Roh Kudus itu memampukan kami
untuk melaksanakan tugas panggilan kami tanpa kami menoleh dan mengandalkan kekuatan manusia satupun di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan sukacita semua kasih-Mu, semua darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah selesai ibadah dan kita juga menerima tubuh dan darah Yesus. Dan saatnya kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Namun sebelumnya kita menyatukan hati dalam doa syafaat. Kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri, di mana seluruh umat Tuhan sedang beribadah, baik secara online Tuhan maupun yang sekarang sudah bersama-sama berkumpul melalui new normal dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Tuhan, biarlah umat-Mu semakin kuat, semakin teguh di tengah-tengah penderitaan wabah COVID-19, sehingga iman semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan semakin mengandalkan Tuhan, mencari wajah Tuhan, menghormati karya Tuhan yang agung, karya kematian Tuhan yang besar di atas kayu salib. Dan saat ini kami bersatu hati juga di tempat ini berdoa untuk pemerintahan Tuhan di Sulut ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati Tuhan dalam bekerja untuk menyejahterakan setiap rakyat di Sulawesi Utara ini, sehingga tidak ada bentrokan, tidak ada keributan Tuhan, tetapi biarlah mereka saling merendahkan hati di hadapan Tuhan, saling merendahkan diri untuk berbuat yang luar biasa, menghasilkan kedahsyatan, kekuatan Tuhan melalui mereka, karena mereka adalah abdi-abdi Tuhan yang diutus oleh Engkau sendiri. Dan Bapa di surga, berikan hikmat bagaimana mereka menangani COVID-19, sehingga di Sulut ini tidak lagi bertambah Tuhan. Dan yang sedang terpapar dari COVID-19 Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, berikan kekuatan dan kesehatan yang baru. Demikian juga para medis, para dokter, gugus terdepan, biarlah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jauhkan mereka dari sakit penyakit. Dan Tuhan juga jagai keluarga mereka, tolong mereka Tuhan. Tuhan juga berkati keamanan di kota Sulut, sehingga Tuhan kami boleh hidup tidak dengan rasa ketakutan. Tapi kami tahu Tuhan, tangan Tuhan yang mengendalikan kota ini, provinsi Sulut ini, sehingga kekuatan kuasa Tuhan melingkupi kami dengan penuh kasih, kami hidup di dalamnya. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang besar, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat bagi Bapak Joko Widodo sebagai presiden, juga kepada wakil presiden, para menteri, para kabinet Tuhan tolong. Demikian juga pemerintah-pemerintahan sampai di daerah-daerah. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagaimana mereka juga boleh menangani COVID-19. Ada kesatuan hati, ada kerjasama, saling menopang, saling mendukung. Sehingga Tuhan, kesejahteraan dari seluruh rakyat pun boleh tetap terlaksana. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan bagi Bapak Jokowi, berikan kekuatan, kemampuan dalam memimpin bangsa yang besar ini, karena Bapak Jokowi adalah abdi-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati gereja Tuhan, GPI Manado, sekiranya terus Tuhan Engkau kuasai dan materaikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan seluruh gereja-gereja yang saat ini Tuhan ada, Tuhan berkati, abdi-abdi Tuhan, Tuhan lindungi dan jagai dalam kesehatan dan hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua.
menjemput setiap kita di awan-awan yang permai sebagai mempelai-mempelainya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus telah beribadah bersama kami. Saya Pastor Heni Rarung Tanot mengundang kembali untuk Bapak Ibu beribadah di minggu depan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menghidupinya, dan bertumbuh di dalam Yesus, di dalam kekuatan iman yang semakin menyenangkan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.